Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Selamat pagi semuanya. Masih dalam suasana Imlek, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakan. Kiranya berkat dari surga selalu mengalir buat kita semua. Di pagi hari yang berbahagia ini, saya akan membawakan inspirasi yang berjudul Putar Balik. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dikisahkan ada 5 orang pemuda yang sedang mendaki gunung. Mereka berjalan sambil bersenda gurau dan menikmati indahnya pemandangan yang ada. Hingga ada salah satu dari mereka menyadari bahwa jalan yang mereka lalui saat itu sudah tidak sesuai lagi dengan petunjuk yang ada. Akhirnya mereka pun sepakat untuk putar balik dan mencari jalan yang benar. Saat mereka kembali, mereka bertemu dengan penjaga gunung. Dan penjaga itu pun berkata kepada mereka, "Wah, anak muda, untunglah kalian kembali dan tidak meneruskan jalan yang tadi. Karena rute tersebut menuju area longsor yang terjadi beberapa hari yang lalu dan masih sangat berbahaya." Kelima anak muda ini pun bersyukur karena keputusan mereka untuk putar balik meluputkan mereka dari musibah. Bapak Ibu, di era digital seperti sekarang ini, masalah salah jalan sudah dapat diminimalisir dengan kehadiran aplikasi yang dapat di-download di semua gadget, yaitu Google Maps, Waze, dan sebagainya. Saya termasuk orang yang sulit sekali untuk menghafal jalan. Walau sudah datang berkali-kali ke tempat yang sama, saya terkadang masih suka kesasar. Tetapi, walaupun saya sering kesasar, saya tetap pede untuk pergi ke tempat yang belum pernah saya datangi sekalipun. Karena saya mengadakan Google Maps dengan catatan tidak lowbat dan sinyalnya bagus. Demikian pula saat kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita sebagai manusia juga tidak luput dari salah jalan. Kita tidak lagi berada di dalam treknya Tuhan. Sadar tidak sadar, kita mulai melenceng ke kiri dan ke kanan. Saat kita menyadari bahwa langkah kita sudah salah, mulai salah, atau akan salah, apa yang harus kita lakukan? Ada 2 pilihan. Yang pertama, kita tetap mengeraskan hati dan bersikukuh melanjutkan langkah itu. Walau kita tahu bahwa jalan itu adalah jalan yang salah, yang berujung kepada maut. Kita lebih memilih bertekun di dalam dosa dan menikmati kenikmatan dunia. Kita berpikir, sudahlah, sudah tanggung, sudah terlanjur basah, biarlah sekalian saja terjebur di dalamnya. Sudah banyak dosa yang saya lakukan, tambah satu lagi, it's okay lah, bertobat nanti saja kalau saya sudah tua. Atau kita berpikir, aku kan bukan orang suci, aku masih manusia, berdaging, biarlah aku berbuat seperti ini, manusiawi kok, dan lain-lain. Misalkan, kalau kita sudah tahu bahwa korupsi itu salah, tapi kita tetap saja lakukan terus-menerus. Kita sudah tahu bahwa ketidaksetiaan terhadap pasangan akan membawa kehancuran dalam rumah tangga. Tapi kita biarkan saja, sehingga perselingkuhan itu pun terjadi. Dan rumah tangga hancur. Di dalam Amsal 28 ayat yang ke-14 mengingatkan, mengeraskan hati hanya akan menyeret kita kepada malapetaka. Pilihan yang kedua adalah kita berhenti dan kita putar balik. Kembali ke jalur yang benar. Ada sebuah kata bijak, jangan takut untuk Anda putar arah jika Anda menyadari bahwa Anda telah salah jalan atau tersesat. Sedalam apapun kita telah jatuh, selalu ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Sejauh apapun kita telah melenceng dari tujuan Tuhan untuk hidup kita, selalu ada kesempatan bagi kita untuk kembali ke jalan yang benar. Saat Raja Daud salah jalan karena melakukan dosa perzinahan serta merencanakan pembunuhan, Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan, dan Raja Daud pun tidak mengeraskan hatinya. Ia pun bertobat, minta ampun, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Demikian pula dengan Petrus, yang sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Akhirnya menyadari dosanya, dan ia pun menyesal, bertobat, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan, apakah kita saat ini masih berada di dalam treknya Tuhan? Ataukah langkah kita sudah mulai melenceng? Mulai dari hal-hal yang simpel saja.
Apakah kita sudah mulai jarang berdoa? Apakah kita masih suka bersungut-sungut daripada bersyukur? Apakah kita masih suka berkata-kata negatif? Apakah kita lebih suka membaca-baca berita gosip daripada merenungkan firman Tuhan? Dan lain-lain. Yang mana kelamaan akan membawa kita semakin menjauh dari rancangan Tuhan. Kalau tadi untuk petunjuk di jalan, kita mengandalkan Google Maps yang terkadang bisa salah. Namun, dalam perjalanan kehidupan ini, kita punya Alkitab yang tidak akan pernah salah, seperti dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai 17. Ingatlah Bapak Ibu, seberapa jauh kesalahan kita, jangan pernah ragu, jangan keraskan hati, segeralah ambil langkah, putar balik. Carilah jalan yang seharusnya yang berkenan di hadapan Tuhan melalui Alkitab. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.